Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi, Dwi Nurwidayah dari program Asisten Perawat dan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penuaan. Pengertian menua. Menua atau menjadi tua atau aging adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Klasifikasi lansia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yang dikatakan lanjut usia tersebut dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu usia lanjut atau elderly, umur 60-74 tahun, usia tua atau old, umur 75-89 tahun, usia sangat lanjut atau very old, umur lebih dari 90 tahun. Ada juga teori proses penuaan, ada 3. 1. Teori biologis, contoh jam biologi atau genetik elok. 2. Mutasi somatik. 3. Autoimun. 4. Kerusakan akibat radikal bebas. 5. Akibat metabolisme. 2. Teori psikologi, contoh 1. Activity teori atau teori aktivitas. 2. Kontinuitas teori atau teori kontinuitas. 3. Disagreement teori. 4. Teori stratifikasi. 5. Teori kebutuhan manusia. 6. Jung teori, terdapat tingkatan hidup yang mempunyai tugas dalam perkembangan kehidupan. 7. Core of Human Life Theory, seseorang dalam hubungan dengan lingkungan ada tingkat maksimumnya. 8. Development Text Theory, tiap tingkat kehidupan mempunyai tugas perkembangan sesuai dengan usianya. 3. Teori sosial. Salah satu teori sosial yang berkenan dengan proses penuaan adalah teori pembebasan atau disagreement teori. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lansia menurun, baik kualitatif maupun kuantitasnya, sehingga sering terjadi kehilangan ganda, yaitu 1. Kehilangan peran. 2. Hambatan kontak fisik. 3. Berkurangnya komitmen. Perubahan yang terjadi pada lansia. 1. Perubahan fisik, contoh sel, sistem persyarafan, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler. Temperatur tubuh menurun akibat metabolisme menurun. Endokrin, gastrointestinal, genitourinaria, muskuloskeletal, integumen, reproduksi, dan seksualitas. 2. Perubahan kognitif. Faktor yang mempengaruhi perubahan kognitif. 1. Perubahan fisik, khususnya organ perasa. 2. Kesehatan umum. 3. Tingkat pendidikan. 4. Keturunan atau hereditas. 5. Lingkungan. 3. Perubahan psikososial. Seorang lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan sebagai berikut. 1. Kehilangan finansial atau pendapatan berkurang. 2. Kehilangan status atau jabatan pada posisi tertentu ketika masih bekerja dulu. 3. Kehilangan kegiatan atau aktivitas. Ada juga jenis-jenis penuaan. Penuaan dari dalam dan penuaan dari luar. Penuaan dari dalam atau intrinsik. Tanda-tanda penuaan intrinsik yakni 1. Kulit menjadi tipis. 2. Kulit menjadi kering. 3. Berkerut. 4. Keringat berkurang. 5. Lemak pada bantalan kulit menyusut dan dapat dilihat pada kantung mata yang mengendul. 6. Rambut memutih dan bahkan rontok. Sedangkan penuaan dari luar atau ekstrinsik. Penuaan ekstrinsik terjadi pada faktor-faktor eksternal seperti sinar matahari yang membuat kulit menua secara prematur. Upaya pencegahan penuaan dini. 1. Gunakan tabir surya. 2. Hapus riasan sebelum tidur. Kebiasaan mencuci muka bisa mempengaruhi penampilan kulit. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang. 4. Jaga asupan cairan. 5. Tidur teratur. 6.
rajin olahraga. Ya, itu saja disampaikan tentang proses penuaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.